Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu sidang jemaat. Kita bersyukur buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Kalau kita ada dalam keadaan baik, sehat, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini dan saya undang kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau minggu ini kami boleh menikmati berkat-Mu dalam ibadah bersama. Biarlah Tuhan Kau hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing. Engkau Allah juga memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Kami rindu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Tuhan tahu keberadaan mereka. Biarlah lawatan-Mu boleh nyata. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang lemah boleh dikuatkan. Terima kasih. Yang berbeban berat boleh mendapatkan kekuatan. Bahkan kemenangan yang daripada-Mu. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami terima roh damai sejahtera-Mu limpah bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpinan, saya serahkan kepada Ibu Hotnida. Tuhan Yesus memberkati. Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu suatu bonus yang terindah, yang terbaik bagi kehidupan kita. Saat ini Tuhan memberi kesehatan, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Kita boleh beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Saat ini sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita ini. Kesempatan ini yang Tuhan berikan kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi
memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan kebetulan Tuhan menempatkan kita di tempat kita masing-masing, tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Mari kita pakai saat ini. Kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih saat ini juga kita tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, ini hidupku Tuhan. Engkau yang membentuk aku. Dengan pertolongan-Mu aku mampu, aku siap melakukan yang Tuhan mau di dalam hidupku. Tetapi kita harus menyerah kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Apapun yang aku perbuat, rencana-Mu lah yang jadi. Mari kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita pakai kekuatan kita, tapi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kita angkat pujian ini. Amin. Amin. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Segala
Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bentuk kami, arahkan kami seperti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Pakai hamba-Mu supaya setiap perkataan yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun kita berada, baik di rumah masing-masing, atau mungkin ada yang sedang menikmati sambil perjalanan, berkumpul bersama dengan keluarga. Saya percaya kasih Tuhan limpah atas setiap kita. Bulan ini kita akan sama-sama belajar sebuah topik yang menarik, yaitu aku ada untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Jadi selama 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang topik ini. Dan puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan, saya akan mengawali topik ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomongin tentang berkat, saya percaya ini adalah salah satu kata yang kita sukai. Betul ya? Ngomongin berkat itu sesuatu yang menyenangkan. Sebagai anak Tuhan, seringkali pada waktu kita ketemu rekan atau saudara, kita juga bilang, God bless you. Tuhan memberkati. Waktu kita lagi ngechat pakai handphone, sering kali kita juga mengatakan itu, Tuhan Yesus memberkati. Berkat adalah sebuah hal yang dirindukan semua orang. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang esensi berkat. Bahwa sebenarnya berkat itu bukan hanya sekedar apa yang menyenangkan kita, apa yang menyukakan kita, seakan-akan kita adalah pusat kehidupan. Seakan-akan kita bisa menyebutkan bahwa oh dunia ini indah kalau berkat itu buat saya. Oh dunia ini tidak indah karena berkat itu bukan buat saya. Nah kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang barusan, seringkali kita fokusnya tertuju di ayat yang kedua, Bapak Ibu. Karena ayat yang kedua ini menyenangkan sekali. Yuk kita kupas pelan-pelan kata demi kata di ayat yang kedua. Firman Tuhan berjanji gini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini sebuah janji yang betul-betul menyenangkan. Wah, menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita bilang amin. Yes, gitu kan. Selain itu, dan memberkati engkau. Wih, ini yes-nya kalau perlu sambil loncat. Yes, memberkati saya. Tambah lagi, serta membuat namamu masyhur. Membuat nama kita terkenal, membuat nama kita populer. Apalagi kita sekarang hidup di sebuah era teknologi. Orang berlomba-lomba cari follower sebanyak mungkin di media sosial. Orang berlomba-lomba cari subscriber sebanyak mungkin di media sosial. Bahkan sampai ada orang yang menjual follower, menjual viewer, menjual segala sesuatu supaya kita populer. Dan itu yang dicari orang saat ini. Tetapi jangan lupa setelah kalimat-kalimat tadi, dan engkau akan menjadi berkat.
Saya setuju bahwa ayat ini adalah buat kita. Tetapi jangan lupa, di kalimat yang terakhir bilang menjadi berkat. Jadi pada waktu berkat kita terima, itu bukan hanya berhenti di situ saja. Tetapi kita harus menjadi saluran berkat. Di ayat yang pertama berkata gini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Ini pergilah di garis bawah. Jadi ayat yang kedua itu didahului oleh ayat yang pertama. Pada waktu Abram melakukan sebuah tindakan yaitu pergi. Di dalam bahasa Ibrani, kata pergilah ini, saya mencatat itu halak yang artinya berjalan, yang artinya melangkah, tidak diam. Bukan kita cicing wae dan berharap berkat Tuhan mengalir. Bukan hanya kita tenang-tenang aja, kita menjadi kaum rebahan dan berharap hidup kita berkelimpahan. Bukan begitu. Tetapi anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa kita harus pergi. Apa itu artinya? Kalau perlu kita meninggalkan kenyamanan kita buat siapa? Buat Tuhan. Bukan agenda sendiri, bukan rencana sendiri. Tapi bagaimana Pak, hari-hari ini begitu banyak orang ingin populer. Hari-hari ini orang begitu banyak dan haus akan penghormatan. Saya nggak boleh gitu. Ya, silakan, itu natur kita, itu naluriah kita. Tetapi jangan lupa kita bukan dipanggil untuk sekedar menjadi populer, termasyur dan diberkati, bukan itu. Itulah sebabnya kita harus memahami dulu. Seringkali kita ingin menjadi besar dengan cara yang mudah, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, bukan begitu? Sama seperti orang yang belum pernah ke tempat gym, ke tempat fitness, dia datang ke tempat fitness, belum pernah tuh. Lihat beban cuma 2 kilo, ini ringan. 5 kilo, ini ringan, belum pernah dia. Langsung dia angkat beban yang 20 kilo dengan gayanya. Wah, mantap banget. Ada yang lebih berat nggak? Oh, dia coba semuanya. Wah, besok begitu dia bangun pagi, nggak kuat. Dia pengen cepet. Dia berharap 3 hari masuk tempat gym dan langsung begini-begini. Nggak bisa. Atau mungkin anak sekolah yang bilang sama gurunya, ibu guru, bapak guru, mister, miss, kalau bisa soal yang semudah-mudahnya, sesedikit-sedikitnya, dan nilai saya yang setinggi-tingginya. Atau ada mahasiswa yang mengatakan, kalau perlu kuliah cukup 1 tahun, itu pun kuliahnya di rumah saja, lalu langsung tidak perlu ada skripsi, langsung tugas akhir, tidak ada tugas akhir, skripsi langsung sarjana ekonomi. Langsung tiba-tiba ditelepon sama direktur utama perusahaan, halo, Tuhan berkata kepada saya, kamu akan kujadikan wakil direktur utama, gitu. Banyak orang pengennya cepat. Atau mungkin ada orang yang sakit, dia konsultasi ke dokter, ini obatnya ya, diminum 2 kali sehari. Lalu dia bilang gini, Tuhan, aku percaya mujizat Tuhan itu ajaib, tidak terbatas. Ini ada 20 tablet obat yang harus dihabiskan dalam 1 minggu. Inilah saatnya tahun percepatan Tuhan. Aku akan minum semua, lek gitu. Dia pengen cepat. Nah, kita jangan sampai tergoda kepada keadaan yang seperti ini. Fokus kehidupan kita itu bukan saya. Tahun 1500-an, bapak-bapak ngomong sama anaknya gini, anak-anakku, tempat kita berpijak ini namanya bumi, itu pusat kehidupan. Lihat, itu benda-benda luar angkasa, semuanya mengelilingi bumi. Jadi kita adalah pusat tata surya, disebut dengan ajaran geosentris. Tahun 1500 sampai akhirnya tahun 1543 muncul seseorang yang bernama Nikolaus Kopernikus. Kopernikus bilang gini, bumi yang kita tinggali bukan pusat tata surya. Pusat tata surya adalah matahari. Ajarannya heliosentris. Apa yang Kopernikus katakan itu seakan-akan Tuhan ngomong sama kita, hei dengar, pusat kehidupan bukan kamu. Pusat kehidupan bukan saya. Tuhan lagi ngomong pusat kehidupan itu Tuhan sendiri. Jadi sebelum kita lebih jauh kita ngomongin berkat, jangan melulu Tuhan berkati saya, lindungi saya. Segala sesuatu buat siapa? Buat saya.
sama seperti seorang pria waktu ditanya, wanita idamanmu 3 apa aja sih? Oh, yang pertama rambutnya yang panjang, yang cantik. Oke, yang kedua dia pengertian. Yang ketiga dia humoris. Waktu ditelusuri lebih jauh, kenapa dia pengen yang cantik dan rambut panjang? Buat siapa? Buat saya. Kenapa perlu humoris? Buat menghibur saya. Kenapa perlu pasangannya pengertian? Biar bisa mengerti saya, semuanya saya, semuanya saya. Sedangkan firman Tuhan berkata kepada Abram, pergilah, kalaupun membuat namamu masyhur menjadi bangsa yang besar, berkat melimpah untuk apa? Untuk menjadi berkat. Jemaat Tuhan katakan sama-sama, menjadi berkat. Belum kedengaran, menjadi berkat. Yes. Untuk kita bisa sama-sama menjadi berkat. Untuk kita bisa menyadari bahwa apa yang kita punya bukan punya saya sendiri, tetapi perlu bagi-bagi. Pola pikir kesenangan pribadi adalah penghambat besar memberkati segala bangsa. Pola pikir ini sangat berbahaya. Bapak Ibu, waktu kita melayani, waktu kita memberkati banyak orang, kita lakukan sesuatu, itu menjadi sebuah kebahagiaan, bukan menjadi sebuah beban. Saya percaya tadi beberapa hamba Tuhan yang mengawali pujian penyembahan, semua pemain musik di sini melakukan semuanya bukan menjadi sebuah beban. Menuju ke tempat ini tidak dekat, butuh waktu, butuh tenaga, butuh bahan bakar, butuh persiapan. Tapi saya percaya waktu kita melakukan semuanya dengan senang hati, itu bisa membuat kita berbahagia. Kita harus belajar. Hari-hari ini saya dan kantor sedang menyelenggarakan vaksinasi massal selama 1 bulan. 1 hari itu ada 1.500 sampai 2.000 orang yang akan divaksin di kota Bandung. Tadi pagi saya juga dari sentra vaksin. Nah, pada waktu persiapan, saya kebetulan koordinator yang ada di Bandung. Saya diberikan beberapa nama dan salah satu namanya adalah katakanlah Bapak G. Pak Andre, ini Bapak G jadi timnya Bapak, jadi tim relawan. Nanti silahkan diatur jadi usher atau jadi koordinator memasukkan picker data atau apapun, silahkan aja. H-1 saya kontak dengan Bapak G ini. Saya telepon-teleponan. Bapak G, saya Andreas, saya dapat nama Bapak dari panitia dan Bapak nanti bersama dengan saya bekerja sama ya Pak, kita di vaksin ini. Oh, betul sekali Pak Andreas. Saya terima kasih dikasih kesempatan ini. Tapi saya minta maaf sekali. Oh, kenapa Pak? Bapak G. Saya ini kemarin dinyatakan positif COVID, Pak Andreas. Jadi saya minta izin, saya harus isoman. Saya minta maaf sekali, saya sekeluarga harus isoman. Begitu saya oke, saya sembuh, saya akan hubungin Pak Andre. Oke, selesai begitu saja. Kemarin atau 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, beliau datang bertemu dengan saya, Bapak Andre, saya Bapak G. Wah, senang sekali bisa kenal. Oke, dia bawa tasnya, saya sudah pesan untuk bawa laptop juga. Seorang bapak yang dari wajahnya santun sekali. Oke Pak, tugas saya apa Pak? Saya siap melakukan tugas. Oke Pak, tugas Bapak nanti menjadi penjaga gerbang. Bapak menyambut tamu, cek suhu dan sebagainya. Nanti kalau ada tugas tertentu, saya akan tugaskan Bapak untuk di bagian administrasi. Pokoknya dinamis. Bapak siap, saya siap lakukan apa saja. Sementara ngobrol, tiba-tiba handphonenya berdering Bapak ini. Ya, ternyata sedang telepon kepada stafnya. Oh ya, oh didaftarkan aja berapapun karyawannya. Terus beliau tanya, Pak Andre, kalau cara mendaftar vaksin ini atas nama karyawan, syaratnya apa saja? Begini. Oke, nanti saya kasih nomor telepon Bapak. Oke, bla 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 bla. Dia bertugas dengan saya dan singkat cerita, saya tahu bahwa Bapak ini adalah seorang direktur utama sebuah perusahaan. Biasanya direktur ini mengirimkan karyawan-karyawan untuk divaksin dan tadi yang telepon adalah sekretarisnya. Saya pulang, saya tidak merasa bagaimana, tapi saya dapat pelajaran sesuatu gini. Bapak G ini luar biasa. Saya harus belajar dari orang-orang seperti ini. Dia betul-betul bawa laptopnya, dia betul-betul siap, dan dia kirim berapa ratus karyawan untuk divaksin, dibiayai sama dia. Hebat. Seringkali kita ngerasa saya sudah lakukan banyak hal, tanpa sadar
kita ngerasa kita sudah hebat, kita sudah pengalaman. Kalau nggak ada saya nggak bisa jalan kayaknya acara itu. Padahal kita nggak ada apa-apanya. Kalaupun kita mampu melakukan sesuatu itu hanya karena kebaikan Tuhan. Saya akan tunjukkan sebuah kisah yang luar biasa. Yuk kita buka di dalam Markus pasal 1. Markus 1 ayat 35 sampai 38. Markus 1 ayat 35 sampai 38 saya akan bacakan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kisah pada waktu Yesus pagi-pagi benar pergi keluar dan berdoa. Dan Simon mengatakan, ada banyak orang mencari engkau. Banyak orang cari Yesus. Buat apa? Buat disembuhkan. Seandainya Bapak Ibu, kita posisinya seperti Yesus, dicari banyak orang, atau mungkin katakanlah saya, jangan-jangan yang saya lakukan adalah saya hubungin wartawan. Tolong datang pers ke tempat saya jam segini karena ada banyak orang, saya dicari banyak orang, perlu diliput, perlu interview. Sebuah kesempatan besar untuk saya jadi orang hebat. Sebuah kesempatan besar untuk saya jadi orang yang sangat populer. Waktu Simon bilang sama Yesus dicari banyak orang, berharap jawabannya oke, saya mau berdandan dulu yang bagus, siapkan semua orang dan saya akan hadir konferensi pers. Tetapi jawabnya gak kayak gitu. Jawab Yesus gini, "Marilah kita pergi ke tempat apa Bapak Ibu? Ke tempat apa? Coba ya lihat ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain. Lu gimana? Yesus dicari banyak orang, tinggal nunjuk satu tempat, Yesus ada di situ, menjadi pusatnya, menjadi terkenal, nyembuhin banyak orang, ada wartawan, duitnya mengalir banyak, wah kayak gitu. Tapi Yesus bilang, marilah kita pergi ke tempat lain. Buat apa? Memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus tahu panggilannya. Yesus tahu apa yang harus dikerjakannya. Kita perlu belajar banyak. Apalagi yang sedang khotbah ini perlu belajar banyak. Ini luar biasa. Ini luar biasanya bagaimana Yesus betul-betul menjadi berkat dan tidak mencuri berkat, tidak mencuri kemuliaan. Padahal ada kesempatan. Ini ada kesempatan loh. Bukan sekedar nyari-nyari berusaha. Kan banyak orang nyari-nyari. Coba bilang sama kiri kanan kalau lagi dengar khotbah bareng-bareng, jangan maksa-maksain dapat berkat. Ayo bilang. Seringkali kan maksa-maksa. Ini udah tinggal bilang, "Guru, banyak orang cari engkau." Yes, aku siap. Di 10 menit lagi. Kan gitu. Benar. Tapi Yesus gak kayak gitu. Di ayat yang awal sekali tadi 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus tahu prioritas hidupnya, kekuatannya. Hadirat Tuhan, intim dengan Bapa, itu yang boleh menjadi kekuatan. Dan tidak dipengaruhi oleh orang-orang sekitar, tidak dipengaruhi mood, tidak dipengaruhi popularitas, tidak dipaksa orang. Secure, aman, benar-benar aman. Bapak Ibu ada dua benda, yang satu kipas angin, yang satu kincir angin. Dua-duanya mengandung unsur angin. Apa bedanya? Kalau kipas angin itu menghasilkan angin. Kalau kincir angin itu bisa bergerak kalau ada angin. Nah, seharusnya kita menjadi kipas angin.
Kita mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita menjadi kincir angin, kita begitu pasifnya, kita dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya begini, dari mana saya bisa menjadi berkat? Saya belum sarjana, saya masih SMP, saya masih pelajar, saya belum menikah, saya belum pengalaman, saya bukan sarjana teologi. Dari mana memulai menjadi berkat? Saat ini, dimanapun kita berada, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, jadilah berkat. Tidak perlu kita harus berpikir saya harus pergi ke tempat yang jauh ribuan kilometer di luar sana atau jutaan kilometer. Bukan. Tetapi apa yang ada dengan kita, apa yang ada padamu sekarang, apa yang sedang Tuhan percayakan, dengan apapun yang dimiliki. Percayalah, semua orang itu akan diberkati dengan apapun yang kita miliki waktu kita lakukan semuanya dengan tulus, meskipun itu hal yang kecil sekali. Pak mau tanya, kalau Jalan Merdeka sebelah mana Pak? Oke, tinggal lurus sebelah kanan itu Jalan Merdeka. Itu aja udah bikin orang terbantu, tidak tersesat. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya kebiasaan setiap saat teduh, bangun pagi baca firman Tuhan, tulis, dikirim ke grup, dikirim ke WA kawan-kawan kita, dan tanpa sadar firman Tuhan itu berbicara dan ngomong, itu jadi berkat. Bapak Ibu Saudara semua, yuk mari sama-sama saya ajak kita semua merenungkan hal ini. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Menjadi berkat artinya menyadari bahwa semua pemberian Tuhan harus disyukuri, dikembangkan dan digunakan untuk memberkati orang lain. Seringkali kita juga punya pemahaman, saat segalanya baik, saat semuanya oke saja, kita bisa bilang kita bersyukur sama Tuhan, saya diberkati. Lalu bagaimana kalau keadaan kadang-kadang tidak baik-baik saja? Cara kita memandang berkat itu yang sangat menentukannya. Waktu kita menyadari bahwa hidup kita dituntun oleh Tuhan, segala macam pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah sebuah paket berkat. Coba katakan sama-sama, paket berkat. Paket. Itu jadi sebuah paket. Bagaimana dengan pengalaman yang kadang-kadang menyedihkan kita? Itu paket. Karena pada waktu kita diizinkan Tuhan ada di dalam titik yang rendah, bahkan mungkin kita pernah ada di dalam titik yang sangat rendah, dan kita nggak ngerti harus andalin siapa. Dan di situ ada tangan Tuhan yang menolong. Dan kita terlampaui itu. Dan kita bisa bilang sama semua orang, hanya Tuhan yang tolong saya. Dan Tuhan mampu. Dan itu akan menguatkan banyak orang. Dan itu akan menguatkan banyak orang. Dan itu akan memberkati banyak orang. Sebuah paket. Nikmati hidup ini. Ayat terakhir, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani sesuai dengan karunia yang diperoleh. Sebagai pengurus, sebagai pengelola. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur semuanya. Buat setiap keberadaan kita. Saya mau ajak kita menyanyikan sebuah lagu. Singer bisa juga bantu saya. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Buat semua paket-paket pengalaman hidup, berkat-berkat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan sebuah berkat-berkat. Tuhan menjanjikan banyak hal buat kebaikan kita. Tapi bukan untuk agenda pribadi. Tuhan memberkati kita dengan banyak hal supaya hidup kita jadi berkat. Supaya semua orang menyadari bahwa keberadaan kita itu bermanfaat buat banyak orang. Saya percaya gereja Tuhan yang disayangi Tuhan, gereja Rehoboth Jemaat Shalom, di tempat masing-masing hari ini Tuhan bilang sama kita semua, terima berkat Tuhan dan terima otoritas Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, haleluya, karena kasih-Mu aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa dalam surga, sungguh kami diberkati dengan luar biasa dalam ibadah pada minggu ini. Baik melalui puji-pujian, baik melalui firman Allah yang sudah disampaikan. Kami diingatkan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus diingatkan terus Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang kami lakukan, kerjakan, kami mau semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah berkata, biarlah terang-Mu bercahaya di depan semua orang, agar mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadikan kami saluran-saluran berkat-Mu Tuhan Yesus, bukan untuk kemuliaan kami, tapi biarlah nama Engkau ditinggikan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu sekali lagi, baik dalam usaha, dalam pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, dalam sekolahnya, kuliahnya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, bukakan pintu-pintu berkat yang baru bagi jemaat-Mu. Kami percaya Engkau sumber berkat itu Tuhan, agar kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam ibadah pada minggu ini. Sekali lagi berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan, melalui persepuluhan. Biarlah kebenaran firman Allah digenapi bagi setiap jemaat-Mu yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.